Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ismawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ismawati yang telah bersedia kami wawancara di kesempatan kali ini, Ibu. Jadi Ibu Ismawati Munte SE adalah wakil bidang kesiswaan ya, Bu. Ya, benar. Ya, jadi saya Helena, Bu. Saya mahasiswa PPG yang akan menanyakan Ibu beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan Ibu bisa berbagi ilmu kepada saya. Insya Allah. Baik, Bu, jadi langsung saja ini ya, Bu. Ya, boleh. Iya, jadi pertanyaan pertama saya ini, Bu, mengenai peserta didik atau siswa-siswa kita yang mungkin di kelas itu merasa bosan atau mengantuk gitu, Bu. Tentu kalau mereka bosan dan mengantuk, pengalaman belajarnya menjadi kurang menyenangkan. Kalau Ibu Lismawati sendiri, apa kira-kira solusi atas permasalahan yang tadi, Bu? Baiklah, kalau dari pengalaman saya selama ini, dari awal masuk itu setiap per kelas tuh kita itu udah tahu loh karakter anak itu yang bagaimana. Ada yang kadang sifatnya itu diam, ada yang memang dia itu aktif seperti itu ya. Nah, dari awal masuk itu, dari kita lihat karakter anak itu, kita bisa lihat metode apa yang cocok untuk kelas A umpamanya kita buat. Sebenarnya kalau seperti itu dari pengalaman sebelumnya sih ya enak aja sih, kita ganti aja dari metode pembelajaran itu kan banyak itu ya. Nah, jadi salah satu bisa kita pakai umpamanya seperti metode Pice and Pice ataupun dari cerdas cermat. Yang penting sesuaikan aja dengan silabus ataupun judul dari materi pelajaran kita. Berarti Saya rasa itu. Berarti kita harus menggunakan metode yang sesuai dengan karakter anak dan sesuai dengan materi gitu ya, Bu? Iya, itu yang Baik, cocok Ibu. dia. Ada lagi, Ibu? Bisa juga umpamanya kita itu selain metode itu lihat karakter anak itu ya sekali-sekali bolehlah kita buat itu sebuah bentuk permainan atau anak itu metodenya saya buat pernah tidak ada yang satu pun duduk berdiri, jadi tidak ada yang mengantuk gitu, sambil kadang materi pelajarnya bisa saya buat itu sebuah nyanyi seperti itu sih. Oke, sehingga jadi lebih menyenangkan. Iya, gitu, benar. Bisa tambahan menggunakan games. Iya, malah bisa itu bisa kita buat menjadi suatu untuk nilai ujian praktek nyanyi. Itu kelas 10 sih seperti itu yang paling banyak itu. Kelas 10. Nah, Oke, baik, Ibu. Untuk pertanyaan kedua ya, Bu. Pertanyaan kedua ini terkait soal HOTS. Jadi kira-kira menurut Ibu, kalau misalnya kita melakukan evaluasi, kemudian hasil belajar siswa itu ternyata masih rendah terkait soal-soal HOTS-nya, itu kira-kira apa solusinya itu, Bu? Yang pertama tadi sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan yang awal ya, itu metodenya bisa kita gunakan salah satu yang dari banyak kita ketahui. Kemudian bisa juga kita lihat bentuk soalnya itu cocoknya ngarah kemana, apakah bisa istilahnya kita buat seperti cerdas cermat ataupun kita buat soalnya kan biasa identik tuh berantai ya, kadang kan kalau berantai itu bacanya itu lama, milihnya juga. Nah, bisa kita buat seperti itu agak simpel seperti itu tidak akan mengurangi nilai dari soal HOTS itu, yang penting tepat pas sasarannya. Ya, karena memang soal HOTS itu tidak harus sulit gitu ya, Bu? Tidak. Nah, kalau menurut Ibu untuk pembelajaran HOTS ini sebaiknya guru itu bagaimana gitu untuk mempersiapkan anaknya, jadi nanti pada saat kita melakukan penilaian jadi nggak rendah lagi gitu. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu kan kita awal dulu itu materi itu kan dasarnya itu ada, kemudian itu cocoknya sudah pengenalan materi dasar, kita bisa lanjut kayak itu langkahnya. Jadi anak itu nggak akan susah gitu karena sudah paham dari dasarnya. Untuk melanjut lebih soal HOTS itu pasti insya Allah bisa anak-anak itu sih. Itu tergantung teknik pengarahan kita. Dan juga kan kebanyakan kita tuh metodenya kalau umpamanya si A umpamanya agak sulit,
kan ada temannya juga itu per kelompok sering kita buat supaya lebih paham gitu kan. Nah habis itu kalau ketika kita uji untuk soal, insya Allah saya yakin tuh bisa seperti itu. Mungkin yang paling utama kita harus pahamkan benar Iya benar, konsepnya kepada yang anak-anaknya. dasarnya itu materinya itu. Oke, Ibu. Baik Ibu, ada lagi Ibu yang ingin ditambahkan? Kan kita kalau teknik di lapangan atau dalam kelas biasanya kan materi itu sudah paham atau belum, seperti itu kan. Nah biasanya kalau anak itu belum paham pasti akan bertanya. Kalau belum paham kan kita tidak bisa memberikan soal HOTS ya. Tapi kalau mereka sudah paham, apalagi ada tugas per kelompok, nah baru bisa kita lanjut. Gitu aja sih sebenarnya. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktu yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Sama-sama Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.